Pelajaran selanjutnya. Ini saya ringkas dari mukadimah. Kemudian aku berusaha agar ke-40 hadis yang kuhimpun ini semuanya merupakan hadis sahih dan sebagian besar berasal dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian besar berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Aku sengaja menyebutkan hadis tersebut tanpa sanadnya agar mudah dihafal dan tersebar luas manfaatnya insyaallah taala. Oke. Lihat ini ya. Imam Nawawi itu pakar hadis. Jadi kalau namanya pakar hadis itu hafal hadis mulai dari beliau dapat, misalnya ya. Saya dapat hadis ini dari Habib Anis misalnya. Almarhum Habib Anis dapat dari ayahnya Habib Alwi. Habib Alwi dari ayahnya, terus ke atas dari ulama fulan sampai dari Rasulullah SAW. Itu ulama ahli hadis itu kalau hafal 1 juta hadis, hafal beserta sanadnya. Bayangno itu. Bayangno sih. Kira-kira itu otaknya seperti apa itu? 1 juta hadis lengkap dengan sanadnya. Sanadnya artinya semua dia dapat dari siapa? An Rasulullah SAW annahu qala. Seperti itu. Tapi Imam Nawawi bukan mau pamer ilmu. Enggak usah pamer ilmu. Dari bulan dari Rasulullah SAW. Buang-buang waktu kata Imam Nawawi kalau tujuannya untuk ngasih manfaat. Kalau tujuannya mau ngasih manfaat, mudah dihafal, yang dituju masyarakat awam, masyarakat umum, enggak usah pakai disebutkan sanadnya. Kenapa? Meskipun sanad ini penting, tapi jadi tidak penting kalau urusannya untuk memberi manfaat. Jadi untuk memberi manfaat, prosedur kadang itu dipangkas. Tek. Nih, langsung telan. Bu, kira-kira kalau bapak minta nasi goreng, perlukah ibu kemudian berkata kepada bapak, bapak mohon maaf, nasi goreng akan saya buat ini, nasi goreng ala Jepang. Berasnya adalah beras ini. Kemudian beras ini saya masak dengan air sekian liter. Kemudian airnya saya bla 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 bla. Kemudian suhunya, panasnya sekian. Setelah dimasak sekian lama, maka itu jadi nasinya. Ini nasi khusus dari Jepang. Setelah itu saya ambil wajan. Setelah itu minyaknya, minyak bukan dari nabati, tapi minyak ini dari tetumbuhan. Ini minyak khusus. Dia ada kolesterol, gak ada apa. Setelah itu minyaknya sekian liter, kemudian lomboknya ini bla 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 bla. Apa kata bapak? Ojo stres, Bu. Betul. Ojo stres. Ini bukan kursus masak, bukan kursus masak. Ini suami lapar butuh nasi goreng dan gorengan tak emplok, selesai. Betul? Segera kamu goreng, saya tinggal nelen, paham? Nah ini penting ini. Ini kenapa saya katakan begini penting. Jadi ulama tuh dari dulu memang nggak mau jelaskan detail-detail dalil. Dalil detail-detail tuh nggak dijelaskan ulama ke khalayak rame masyarakat awam. Memang tidak begitu ajaran ulama. Masyarakat itu perlunya dapat manfaat, bukan dalil. Paham? Masyarakat perlunya dapat manfaat, bukan dalil. Anehnya orang zaman sekarang ngajari masyarakat cari dalil, sehingga lupa pada urgensinya manfaat. Gara-gara cari dalil kehilangan manfaat, nyalahkan sana, nyalahkan sini, musuhan sana, musuhan sini, nerakakan sana, nerakakan sini, dan surga hanya milikku. Naudzubillah min dzalik. Beda dengan ulama. Dah, walaupun pakar, ahli, sanadnya enggak usah. Sanadnya enggak usah. Biar gampang dihafal. Bayangkan kalau Arba'in Nawawiyah ini kemudian pakai sanadnya semua. Sopo sing pengen ngapalno? Makanya kan langsung an Amiril Mukminin ujungnya. Dari Khalifah Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda ujungnya saja. Tapi yang awal dapatnya enggak usah disebut. Meskipun dalam ilmu hadis menyebutkan sanad itu penting, itu barokah. Menyebutkan namanya orang-orang soleh, meskipun itu mengingat jasanya orang-orang yang berjasa. Tapi dalam kasus ini untuk orang awam singkirkan itu. Kalau mau begitu kursus masak, paham?
Kursus masak detil, bumbunya apa, takarannya apa, cara masaknya gimana, itu kursus masak. Kamu sekolah ilmu hadis, untuk setiap hadis belajar kamu sanadnya, belajar sanadnya. Tapi karya ini bukan ditujukan untuk orang yang mau belajar ilmu hadis, tapi orang yang mau cari manfaat. Cari apa? Manfaat. Dan orang awam butuhnya manfaat. Dan itu yang diajarkan Nabi kepada Badui yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya, kapan kiamat? Nabi enggak jawab kapan kiamat, langsung dikasih ilmu manfaat. Kamu punya bekal apa? Selesai. Bekalmu apa? Gak usah ngurus detail ciri-ciri kiamat. Kamu enggak level belajar ciri-ciri kiamat. Kamu belajar bekal saja, bekal saja, bekal saja. Justru Nabi ngajarin seperti itu. Makanya dakwahnya Wali Songo ini biar paham nih. Karena banyak orang gak paham nih. Dakwahnya Habib, dakwahnya Kiai gak pernah bahas dalil. Betul? Habib Kiai walaupun punya segudang dalil, punya sejuta dalil, ya, walaupun hafal Al-Quran dan hadis, jenengan kalau lihat, Masya Allah, di Hadramut sana di Tarim, anak-anak kecil itu umur 5 tahun, 7 tahun hafal Al-Quran. Ya sama di Indonesia juga seperti itu. Kalau kita lihat pondok pesantren yang seperti Sidogiri, Lirboyo, ya, Langitan, Tebu Ireng, itu yang mencetak hufaz Al-Quran di Indonesia kan ya banyak. Sebelum adanya pondok-pondok yang lain-lain itu kan pondok-pondok tradisional udah mencetak orang-orang hafal Al-Quran dan hidupnya deres Al-Quran tiap hari. Orang-orang yang menghafalkan banyak hadis dan paham hadis. Tapi di khalayak rame nggak pernah bahas dalil. Dalil itu dibahas kursus masak, paham ya, kursus masak. Dalil dibahas untuk orang-orang khusus yang cari ilmu. Makanya kalau urusan orang awam, dah tahlilan sana, tahlilan. Bid'ah bib, ndak, sunnah, bid'ah sana, dah tahlilan. Ada orang yang ngomong, mana dalilnya tahlilan? Aduh. Paham enggak maksudnya? Jadi menanyakan dalil itu mundur, menanyakan dalil itu kemunduran, bukan kemajuan. Sementara sebagian orang menganggap menanyakan dalil itu sebuah kemajuan. Mau tinggal ngemplok kok dalil. Yang penting sego goreng, dul, sego goreng. Masaknya sakarepmu gak ngurus aku. Yang penting nasi goreng. Paham? Wong kita minta sama istri kok. Ya udah jelas pasti buatnya betul, gak mungkin salah. Kita nanya sama Habib, nanya sama Kiai, nanya sama ulama, dibilangi Habib, Kiai, ulama udah pasti betul, gak mungkin salah. Jangan ragukan landasan hukumnya, selesai. Paham? Tapi nanti kalau urusannya itu bab masak di majelis yang khusus, dalil itu dibongkar.